Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah Etika dan Profesi Keguruan, yaitu Bapak Syarif yang saya hormati, serta teman-teman sejawat seperjuangan mahasiswa semester 6 yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Dina Zakia, mahasiswa semester 6 Pendidikan Agama Islam dari Kampus Sekolah Tinggi Alif Lam Mim Surabaya. Pada kesempatan yang berharga ini, izinkan saya mempresentasikan hasil kajian dan refleksi mendalam mengenai topik yang sangat penting bagi masa depan keguruan kita, yaitu refleksi diri terhadap kualitas kinerja guru pendidikan agama Islam. Melalui presentasi ini, kita akan membedah bagaimana melahirkan sosok pendidik PAI yang tidak hanya mengajar secara konvensional, melainkan mampu menunjukkan kinerja yang mandiri, bermutu, dan terukur secara profesional. Mari kita mulai dari latar belakang. Mengapa refleksi ini menjadi krusial? Pendidikan merupakan pilar utama dalam mencerdaskan bangsa dan melahirkan generasi emas yang tangguh menghadapi tantangan global. Dalam ranah ini, guru PAI memegang tanggung jawab yang sangat luar biasa karena menjadi garda terdepan untuk pembentuk akhlak mulia. Secara formal, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen menegaskan bahwa pendidikan dituntut bekerja secara mandiri, bermutu, serta memiliki standar kinerja yang jelas. Namun, kenyataan di lapangan masih banyak sekali guru PAI yang terjebak dengan metode mengajar monoton. Masih banyak guru PAI yang terjebak pada metode mengajar monoton tanpa diimbangi oleh inovasi apapun. Proses refleksi diri secara rutin inilah yang mendasari pentingnya pembahasan kita pada pagi hari ini. Definisi dan konsep kunci kinerja. Agar kita berada pada frekuensi pemahaman yang sama, mari kita bedah 4 definisi kunci dalam kajian ini. Yang pertama, kinerja atau performance, yang diartikan sebagai hasil konkret atau presentasi kerja nyata yang dicapai dari pelaksanaan tugas. Yang kedua, guru yaitu pendidik profesional dengan tugas komprehensif mulai dari mendidik, melatih hingga mencapai nilai capaian peserta didik. Yang ketiga, guru PAI, pendidik yang secara khusus mengemban amanah mengajar bidang Al-Quran, hadis, akidah akhlak, fikih, dan SKI, hingga keaswajaan. Yang keempat, kinerja guru PAI, yang merupakan wujud integratif dari perilaku nyata guru dalam merencanakan pelaksanaan dan mengevaluasi kegiatan belajar di kelas. Berikutnya yaitu perspektif Al-Quran tentang kinerja. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, etos kerja tinggi dalam Islam memiliki landasan teologis yang sangat kuat. Hal ini ditegaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 39 yang berbunyi, Qul ya qaumi a'malu ala makanatikum inni amil fasawfa ta'lamun. Shadaqallahul adzim. Ayat ini menyampaikan pesan mendalam bahwa Allah memerintahkan umatnya untuk bekerja keras, berikhtiar dengan sungguh-sungguh sesuai potensi terbaik masing-masing, serta meraih prestasi kerja yang gemilang. Oleh sebab itu, menjadi profesional dan rajin mengevaluasi diri adalah bagian dari ibadah kita sebagai pendidik. Berikutnya ada landasan hukum dan kompetensi guru. Kinerja profesional seorang guru tidak lahir begitu saja tanpa panduan. Konsep modern yang holistik ini dibangun di atas fondasi regulasi yang kuat di Indonesia, seperti dalam Undang-Undang Dasar Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 dan Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005. Setiap guru PAI wajib memancarkan 4 kompetensi utama. Yang pertama, pedagogik dalam mengelola pengajaran.
Yang kedua, kepribadian dengan meneladani sifat profetik Rasulullah, asidik, amanah, tablik, fatonah. Yang ketiga, kompetensi sosial dalam berkolaborasi dengan pihak luar, serta kompetensi profesional melalui sertifikat dan penguasaan kajian keislaman secara mendalam. Berikutnya ada kinerja mandiri dan bermutu tinggi. Mari kita telaah pilar pertama yang kedua dari konsep kinerja masa depan, yaitu mandiri dan bermutu. Apa sih kinerja mandiri itu? Kinerja mandiri bermakna guru memiliki otonomi penuh dan proaktif tanpa bergantung secara berlebihan pada pihak lain. Contohnya, kemampuan menyusun RPP inovatif seperti mengaitkan materi tauhid dengan pelestarian lingkungan, serta terampil mengemban kapasitas diri lewat platform digital. Yang kedua, kinerja bermutu menuntut adanya standar kualitas yang tinggi. Di sini, integritas kepribadian guru diuji untuk menjadi teladan bagi siswa, sekaligus mampu menerapkan metodologi interaktif seperti teknik STAD yang terbukti membawa minimal 80% siswa melampaui KKM. Selanjutnya, kinerja terukur berbasis data. Pilar yang ketiga adalah terukur, yaitu measurable. Evaluasi mutu pengajaran masa kini tidak boleh hanya berdasarkan asumsi subjektif, melainkan harus berbasis data autentik melalui Key Performance Indicator atau KPI yang jelas. Misalnya, keberhasilan guru diukur dari ketercapaian target hafalan Al-Quran siswa, ketepatan administrasi mengajar, kedisiplinan mengajar sebesar minimal 95% hingga kepemilikan portofolio digital yang produktif. Hasil akhirnya adalah kenaikan kualitas literasi keagamaan siswa yang terekam pada asesmen kompetensi minimum atau AKM nasional. Kemudian ada tantangan dan solusi implementasi. Tentunya dalam perjalanannya kita tidak menutup mata dari berbagai tantangan real di sekolah. Ada 3 tantangan utama beserta solusinya. Yang pertama, tantangan fasilitas digital. Banyak daerah terpencil yang kesulitan akses teknologi. Solusinya adalah pengalokasian dana BOS untuk perangkat penunjangan serta pelatihan aplikasi. Yang kedua, ada tantangan beban administrasi. Guru kerap lelah menyusun dokumen fisik. Solusinya adalah memanfaatkan otomatis pada platform Merdeka Mengajar atau PPM. Yang ketiga ada tantangan restensi guru, yaitu adanya penolakan terhadap sistem penilaian terstruktur. Solusinya adalah sosialisasi persuasif berbasis sirah nabawiyah tentang pentingnya amanah kepemimpinan. Berikutnya ada indikator penilaian kinerja guru atau APKG. Bagaimana sih kita mengukur kemampuan operasional tersebut secara formal? Pemerintah Indonesia mengadaptasi instrumen global dari Georgia Department of Education menjadi alat penilaian kemampuan guru. Sesuai dengan tabel yang tertampil ya, penilaian ini difokuskan pada 3 tahap siklus pengajaran. APKG 1 untuk mempersiapkan perencanaan ajar seperti silabus atau RPP, APKG 2 untuk kemampuan praktis pengelolaan kelas saat melaksanakan pembelajaran, serta tahap evaluasi yang menilai ketepatan instrumen ujian dalam mengukur kompetensi dasar peserta didik. Berikutnya ada faktor penentu kinerja guru PAI. Secara psikologis, kinerja seorang pendidik dipengaruhi oleh 2 faktor internal utama. Yang pertama, faktor kemampuan atau ability, yakni integrasi antara potensi, kecerdasan IQ dengan realita pengetahuan, serta keterampilan teknis guru. Penempatan guru harus linier agar kemampuan ini bekerja secara maksimal. Yang kedua ada motivasi atau motivation. Ini adalah bahan bakar utama penggerak etos kerja. Mengingat pendidik adalah tugas mulia, motivasi spiritual dan keikhlasan guru PAI akan terpancar pada cara mengajar yang hidup dan dinamis.
yang membuat materi mudah diserap oleh siswa. Berikutnya ada studi kasus dari SMA Al-Falah. Untuk memperjelas potret ideal kinerja tersebut, mari kita lihat ya studi kasus nyata dari Bapak Agus Rianto, yaitu seorang guru PAI dari SMA Al-Falah Ketintang Surabaya dengan masa pengabdian selama 17 tahun. Beliau berhasil membuktikan integrasi ketiga pilar utama kita. Yang pertama, beliau ini mandiri dalam mendesain media ajar interaktif berbantuan Canva. Beliau menghadirkan pengajaran bermutu lewat metode diskusi kontekstual yang ramah remaja sehingga 85% siswa sukses melampaui KKM. Kemudian kinerjanya sangat terukur dengan memanfaatkan Google Form untuk analisis instan perkembangan harian siswa. Kemudian ada kesimpulan kunci refleksi. Sebagai kesimpulan akhir, refleksi diri terhadap kinerja guru PAI mengarah pada suatu kesadaran bahwa profesionalisme guru di era kurikulum merdeka menuntut kesiapan untuk bertransformasi. Guru PAI yang unggul tidak lagi sekedar berdiri di depan kelas mentransfer materi teoristis, melainkan menjadi sosok mandiri, dinamis, menjaga standar mutu pengajaran berdasarkan keteladanan akhlak mulia, serta mampu membuktikannya lewat kinerja terukur yang akuntabel, baik di hadapan manusia maupun di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, demikianlah paparan refleksi diri yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatian dan kesediaannya untuk mendengarkan. Kini saya buka pintu diskusi selebar-lebarnya untuk menerima saran, tanggapan, atau pertanyaan demi penyempurnaan kajian kita bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.